Ini sebuah peristiwa yang patut untuk kita cermati. Rasulullah diberi hadiah yang bagus, cocok dipakai Rasul. Rasul membutuhkannya ditembung orang lain untuk diminta. Rasul tidak pernah menolak permintaan orang lain. Dan Rasul berjanji, ya, setelah selesai nanti dalam majelis ini akan kami berikan. Maka setelah usai majelis itu, kain itu dilipat dan diberikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bapak, para sederek sedaya, bil khusus wonten ngarsanipun Bapak Haji Abdul Razak sekeluargi ingkang kula mulyakaken. Sepindah monggo sarengan sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa kula lan panjenengan ngantos dumugi dalu menika tasih pinaringan sehat wal afiyah. Tasih dipun paringi kesempatan saged rawuh wonten menika majelis. Mugi napa ingkang kita lampahi ndadosaken amal soleh ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngasanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah saderengipun kita nerasaken ngaosipun Riyadhus Shalihin, ya menika tasih nerasake bab ingkang kala rumiyin al-isar, yaitu peduli kepada sesama, mendahulukan kepada kepentingan orang lain. Menika saderengipun menika kula panjenengan sangat patut untuk menghaturkan syukur kepada Allah. Sebab napa? Kula panjenengan sampun dipun paringi kesempatan saged nglampahi siam wulan Ramadan kanthi tutuk setunggal wulan. Niku luar biasa karena Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas melebur segenap dosa-dosa kita. Mulai nek kula panjenengan saged nglampahi siam kanthi sae, maka selesainya Ramadan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dan itu wajib kita syukuri. Lajeng ingkang angka kalih kula panjenengan sampun ngata-ngatai silaturahim tenggene para sederek, tenggene para tangga tepalih rencang sahabat, itu juga melebur kesalahan di antara kita. Niki harus kita syukuri,
Karena banyak orang-orang yang meninggal dunia di alam kuburnya, mereka minta untuk dibangkitkan hidup kembali supaya dapat minta maaf kepada para tetangga yang pernah dia melakukan kesalahan. Iki mula kados kula panjenengan kali-kali pun siam Ramadan silaturahim monggo dipun syukuri. Kanthi wujud napa? Kula panjenengan kedah ngetingalke langkung sae amaliyahipun. Sebab kula jenengan sampun nglampahi siam wungsal wangsul. Versi terakhir versi 1446. Ini versinya terbaru. Mula ganti siam Ramadan dengan versi yang tahun ini, semoga kita bisa meningkat kualitas amal ibadah kita. Semoga kita bisa meningkat kepribadian kita menjadi pribadi yang utama. Sampun ngantos kula panjenengan poso berkali-kali setiap tahunnya, versinya senantiasa berbeda meningkat, tapi tidak ada perubahan. Sampun ngantos kados ngoten. Mula niki monggo kita wiwiti ngaos menika dengan semangat yang tinggi. Kita sisakan waktu untuk berada di majelis ini setiap 1/8 sekali. 2 minggu sekali nggih. Setiap 2 minggu sekali. Niki monggo dipun longgari wekdal. Kula njenengan dipun paringi Gusti Allah waktu yang banyak. Maka sisihkanlah untuk di majelis ini. Yang lainnya juga monggo dipun atur kanthi sae sedaya aktivitas kula panjenengan sedayanipun saged dipun ayahi kanthi sampurna. Menika antawisipun sebagai pendahuluan. Selajengipun menika tasih bab itsar nggih. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafis salasati. Ya. Hidangan makanan yang dimakan oleh 2 orang kafi, mencukupi as-salasati untuk 3 orang. Maksudnya napa niki? Kula panjenengan porsi makan kita untuk 2 orang itu janganlah kita ya mengabaikan orang lain. Ajaklah 1 orang untuk gabung makan porsi 2 orang sehingga porsi 2 orang dimakan oleh 3 orang. Niki berbagi itu sangatlah dianjurkan. Ya, walaupun kita bisa menghabiskan 1 porsi sempurna, tapi sangat ada baiknya kalau kita berbagi kepada sesama, yaitu rezeki yang kita dapat untuk dinikmati bersama orang lain. Ini yang dimaksud 2 porsi itu bisa dipakai untuk 3 orang. Wa ta'amu salasati kafil arba'ah. Makanan yang dimakan 3 orang ini pun cukup untuk 4 orang. Ya, jadi maksudnya jangan hanya bertiga saja yang menghabiskan hidangan itu, cobalah berbagi kepada yang lain. Berarti ini kula panjenengan dipun suwun apa? Untuk bisa berbagi kepada sesama. Seandainya kita bisa menghabiskan 1 porsi penuh, padahal di tempat yang lain ada saudara kita yang sedang membutuhkan hidangan makanan, maka kita makannya dikurangi. Nah, kemudian berbagilah kepada orang lain. Misalnya kula njenengan jajan niku kok 20.000 sego padang. Iki nggih, rendang sego padang 25.000 misalnya. 1 porsi. Tapi kula njenengan ambillah mungkin separuh saja. Nah, yang separuh untuk diinfakkan kepada orang lain yang memang saat ini sedang membutuhkan hidangan makanan. Jadi berbagi itu sangat dianjurkan, ya. Walaupun kita bisa menghabiskan uang kita sendiri, sebaiknya janganlah seperti itu. Sisihkan
sebagian yang mestinya kita makan untuk kepentingan orang lain. Itu sedekah makanan, minuman ini sangatlah besar kemuliaannya. Iki nggih. Muttafaqun alaih, hadis dipun riwayati Imam Bukhari lan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan menurut riwayat Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnain, makanan untuk satu orang bisa mencukupi dua orang. Ini lebih nopo hemat lagi. Kalau tadi 2 untuk 3, ya 3 untuk 4, sekarang 2, ya 1 orang. Ini bisa dipakai untuk 2 orang. Berarti separuh persis. Misalnya 1 porsi 25, separuhnya yang kita makan, separuhnya diinfakkan kepada orang lain yang memang membutuhkan hidangan makanan. Nah, niki nggih. Wa ta'amul isnaini, dan makanan untuk 2 orang, yakfil arba'ata, mencukupi untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyah, ya. Makanan yang dihidangkan kepada 4 orang, porsi 4 orang bisa untuk 8 orang. Jadi ini maksudnya kalau makan hemat. Jangan sampai kita menuruti keinginan nafsu, enak diteruskan sampai keluargen. Ampun ngoten, ya. Maka 1 porsi makanan marilah dibagi 2, yang sebagian untuk kita makan, sebagian diperuntukkan orang lain. Lan iku kula panjenengan, di samping kita sederhana dalam makan, di samping itu kita punya kepedulian kepada nasib orang lain. Termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini monggo dipun amalke, nggih. Jadi sisihkan sebagian mungkin dengan kaleng tabungan di rumah kita, ya. Sehingga belanja sehari ini diambillah beberapa bagian untuk disisihkan sebagai uang infak. Lan iki monggo dipun lampahi, kersanipun kula panjenengan ini juga berpeluang untuk mendapatkan banyak keutamaan dari, ya, memberikan pertolongan, kepedulian kepada sesama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, qala berkata, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bepergian bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yadribu basarahu yaminan wa shimalan. Niku wonten tiyang kakung wong lanang yang berada di kendaraan. Faja'ala yadribu basarahu yaminan wa shimalan. Dia menengok ke kanan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man kana ma'ahu fadlun dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa yang memiliki kelebihan dari kendaraan, ya, maka berikanlah kepada orang yang membutuhkan tumpangan kendaraan. Terus niki setunggal rombongan niku wonten tiyang sing gadhahi kendaraan lebih. Maka orang yang tidak berkendaraan sebaiknya untuk diberi fasilitas kendaraan yang lebih itu. Dan ini kepada orang lain diharapkan ada kepedulian seperti itu. Jangan sampai seorang itu egois, ini punya kami sendiri, ya. Jangan sampai dipakai oleh orang lain. Janganlah seperti itu, karena kepedulian pada orang lain akan kembali kepada diri kita masing-masing. Orang yang menolong orang lain, dia akan ditolong Allah. Orang yang memudahkan kepada urusan orang lain di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lan iki monggo kula panjenengan gadahi sifat itsar
ada kepedulian kepada sesama. Contohnya dalam berkendaraan, ya, mungkin kula jenengan ada teman tetangga yang mau sama-sama pergi ke pasar sore, ya, maka kita tawari untuk diajak naik kendaraan yang kita tumpangi. Seperti itu sudah mencontoh kasus yang pernah ada pada zaman Rasul, bahwasannya Rasulullah menganjurkan untuk memberikan tumpangan kendaraan kepada sahabat yang tidak memilikinya. Wa man kana ma'u fadlun, dan barang siapa punya kelebihan min zatin dari bekal, fal ya'ud bi alaman la zatalahu, maka adalah berbagi, ya, bekal yang dibawanya kepada orang lain yang tidak membawa bekal. Kalau dengan lelungan, kadang kita punya banyak, ya, bawaan makanan, minuman, ya. Kemudian kita lihat teman yang lain tidak mempersiapkan itu semuanya, maka berbagi kepada teman sahabat kita sangatlah dianjurkan supaya mereka pun, ya, tercukupi bekal yang dibutuhkan pada perjalanan. Fadzakara min asnafil mal, kemudian Rasulullah menyebut sejumlah harta, madzakara hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Setelah Rasulullah menyebut-nyebut harta ini, seolah kami tidak lagi punya kelebihan untuk bekal itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi hadis yang kedua disampaikan ini, kita diharapkan untuk bisa berbagi kepada sesama, terutama dalam perjalanan ketika safar. Karena orang yang safar kadang-kadang tidak membawa bekal yang cukup. Ya, berbeda kalau ada di rumah bisa menyediakan segala sesuatunya. Maka berbagi dalam perjalanan ini sangat dianjurkan. Tolong menolong dalam hal yang baik ini sangat diperintahkan. Kemudian ingkang terakhir 3 mawon menika nggih. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id semoga Allah meridhoinya, anna imra'atan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang perempuan ja'at datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biburdatin, dengan membawa selimut. Wong wedok niki, wong wadon niki mendatangi Rasul membawa selimut. Mansujatin, selimut itu ditenun oleh dirinya. Jadi selimut tenun ini dibuat oleh dirinya. Faqalat, maka dia mengatakan, nasattuha biyadi li'aksuwakaha, saya menenun selimut ini dengan tanganku, ya, li'aksukaha, untuk kami berikan sebagai pakaian kepada Rasul. Jadi ini wong nenun dewi, hasilnya diberikan, dihadiahkan pada Rasul. Fa'akhodahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengambilnya, ya, muhtajan ilaiha, dan Rasul ini memang butuh kepada selimut itu. Jadi perempuan memberikan hadiah selimut pada Rasul yang ditenun sendiri, dan Rasul memang butuh kepada kain selimut itu. Nah sakniki kula jenengan kan pakaian kain itu berlebih-lebih. Zaman dulu tekmako belum ada, mesin tenun belum ada. Tenun itu dibuat dengan manual. Tengkali umur yen, kula nate ningali pertama kali tengkali umur, niku wonten tiyang sing damel kain dari proses tenun manual. Jadi niki mungkin satu sarung itu bisa diselesaikan sampai 3-4 bulan, bahkan lebih. Teng daerah kula nggih wonten tenun ngoten niku. Ngagem kajeng niku nggih klotak itu dengan proses yang lama. Lah perempuan ini ingin menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah butuh kepada
burdah itu, kepada selimut itu Rasulullah butuh. Fa kharaja ilaina, kemudian Rasulullah keluar bersama kami. Wa innaha izaruhu, maka Rasulullah pun mengenakan sarung selimut itu yang diberikan oleh perempuan, dikenakan Rasul, dipakai. Faqala fulanun, seseorang berkata, ya, uksuniha ma aksanaha. Rasulullah menggunakan kain selimut itu, alangkah bagusnya, indahnya. Dipakai Rasul itu pantas tenun niki. Rasulullah ini setelah menggunakan pakaian dari selimut yang ditenun tampak pantas dan Rasulullah butuh itu, delalah wonten tiyang niku nembung, ya. Bagaimana Rasul kalau itu engkau berikan kepadaku. Ini kono wong sing jaluk nih, padahal Rasulullah butuh itu, ya. Faqala na'am, Rasulullah mengatakan iya. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi, kemudian Rasulullah duduk di suatu majelis. Summa roja'a, kemudian setelah mau pulang, fatawaha summa arsala biya ilaihi, kemudian kain itu dilempit Rasul, diberikan orang yang meminta tadi. Ini sebuah peristiwa yang patut untuk kita cermati. Rasulullah diberi hadiah yang bagus, cocok dipakai Rasul. Rasul membutuhkannya, ditembung orang lain untuk diminta. Rasul tidak pernah menolak permintaan orang lain. Dan Rasul berjanji, ya, setelah selesai nanti dalam majelis ini akan kami berikan. Maka setelah usai majelis itu, kain itu dilipat dan diberikan kepadanya. Arsala biha ilaihi, diberikan kepadanya. Faqala lahu qaumun, orang lain mengomentari, ma ahsanta libasan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, kamu tidak pantas meminta pakaian Rasul yang dibutuhkan itu. Summa sa'altahu wa alimta annahu la yarudda sa'ilan. Kemudian dia menjawab, orang yang minta itu jawab, kain ini bukan untuk saya pakai, ya. Kemudian untuk apa? Faqala inni wallahi, dia menjawab, sesungguhnya aku demi Allah, masa'altuhu, aku tidak memintanya, li'albasaha, untuk kami pakai sebagai baju pakaian. Inna masa'altuhu litakuna kafani, sesungguhnya kain itu saya minta dari Rasul untuk nantinya dijadikan kain kafan. Iku dados niki pancen wonten berkah pakaian saking Rasul kangge kafan itu, harapannya memberikan satu kemuliaan sehingga tidak mendapatkan kesulitan di alam kubur. Siti Khadijah radhiyallahu anha, garwanipun Rasul, niki menjelang sakit yang parah dan keras, beliau bilang kepada putrinya Siti Fatimah, wahai Fatimah, mintakan kepada bapakmu noponi kain sorban. Untuk apa? Ya, nanti kalau aku mati, jadikanlah kain sorbannya sebagai kain kafanku. Niku Siti Khadijah. Akhirnya bagaimana? Disampaikanlah oleh Fatimah kepada Rasulullah bahwasannya sang ibu minta diberikan, ya, kain sorban itu. Maka Rasul menyampaikan, kain kafanmu telah disiapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Terus itu sakit barang-barang yang mulia seperti itu, kain yang pernah dipakai Rasul untuk kain kafan, harapannya bisa, ya, memudahkan persoalan-persoalan di alam kubur. Lah kula panjenengan kados pundi? Kula panjenengan ingkang nate tindak haji, tindak umroh, jangan disia-siakan kain ihram. Kain ihram itu telah dipakai menjadi tamunya Allah di tanah suci, ya,
untuk umroh, untuk haji. Ya, kain ihram ini menjadi saksi bahwasanya seseorang menjadi tamu Allah di tanah suci. Maka kain ini simpan baik-baik di rumah. Suatu saat jikalau keluarga kita meninggal dunia, kain ihram para bapak ini kan 2 lembar, ya. Biasanya lebih dari itu. Kalau haji itu punya 2 setel, berarti 4 lembar. Maka untuk istri, untuk kita sendiri 1 lembar, 1 lembar. Untuk anak kita, keluarga kita 1 lembar, 1 lembar. Mula niki ngalap barokahe napa kain-kain yang pernah dipakai untuk ibadah di tanah suci. Niku penting niku, ya. Malaikat datang mau mempersoalkan, memberikan pertanyaan sulit, kami adalah tamunya Allah. Buktinya apa? Selembar kain inilah yang menyelimuti tubuh kami ketika berada di tanah suci. Terus niku penting niku, ya. Lah niki wau ngalap berkah saking pakaian utawi selimut yang dipakai Rasul, yang ditenun, itu pun Rasulullah memberikannya. Pertanda Rasulullah memang, ya, memberikan keutamaan pula kepada orang lain. Nah niki dipun terasaken qala Sahlun fakanat kafanahu. Maka Sahl ini menyampaikan memang setelah kematiannya kain itu dipakai untuk kafan orang yang meminta tadi. Terus niki kain kafan itu kan boten namung selembar. Kalau laki-laki itu 3 lembar kain, 1 kain sebagai baju, 1 kain sebagai basahan, 1 kain terakhir selembar itu yang menutupi seluruh tubuh. Kalau ibu-ibu perempuan ini tidak hanya 3 lapis, tapi ya, 5 lapis. Ya, seperti laki-laki ditambah apa? Mukena, kerudung, ditambah apa lagi? Ya, jilbab. Nah, niku nggih. Ini perempuan lebih banyak lembarannya. Maka salah satu dari beberapa lapis yang dipakaikan untuk kafan ini ada di antaranya mungkin kain ihram. Jadi tidak harus kain ihram menutup semuanya. Mula kalau nanti pesen kalian tiang-tiang ingkang tindak haji umroh, kalau bisa bawalah 2 setel kain umroh. Jadi nanti 1 setel dipakai, ya. Kemudian besoknya lagi umroh lagi, kan di sana paling tidak 2 kali umroh. 2 kali umroh, nggih. Maksudnya tiang ingkang teng tanah suci untuk umroh itu bisa melakukan 2 kali umroh, bahkan 3 kali. Nah, sekali 1 setel, besoknya lagi umroh lagi 1 setel lagi, sehingga ini bekas-bekas kain yang dipergunakan sebagai pakaian ibadah di tanah suci menjadi berkah untuk keluarga. Dan niku nggih niku antawisipun ini semuanya merujuk pada kita sangat diharapkan kepedulian kita kepada sesama, berbagi makanan, berbagi kendaraan, ya, saling peduli antar kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makaten yang salajengipun menawi wonten pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, umpami tiang boten gadah niku kali berbuat dermawan niku napa saged napa boten Pak nggih? Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab sebelum ini adalah bab dermawan ingkang sampun diputerangake kula riyin nggih. Saderengipun siam menika, apakah orang yang miskin, yang tidak berkecukupan harta bisa berbuat dermawan? Ngoten nggih. Dados dermawan niku memang pada dasarnya mentasarufkan harta kita untuk membantu kepentingan orang lain, ya. Jadi loman, ya. Loman itu memang boten terbatas namung harta benda. Bagaimana kalau seseorang tidak punya harta benda? Riyen monate diaturke, Rasulullah ini diwaduli ngeten, wae Rasul, kok bejo temen tiyang ingkang sugih. Piyambake niku nggih saged ibadah salat, poso kados dene
kita yang miskin, tapi piyambake di samping itu saged infak sedekah dengan hartanya. Lah kok mulya men wong sing sugih niku. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang miskin pun dengan tasbih sebagai sedekahnya, takbir sebagai sedekahnya, tahlil sebagai sedekahnya. Dados sedekah niku mboten kedah arta, nek duwe nggih arta pancen. Menawi mboten gadah, kula panjenengan saged ndongakne tiyang tanes, saged zikir-zikir karena zikir kita itu bisa menolak ya, menolak bencana, bahaya ya. Nek kula jenengan mboten asring zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka kiamat itu akan segera terjadi. Oke. Lah untunge kula panjenengan nggadahi para sepuh ingkang tekun zikiripun sehingga astagfirullah astagfirullah terus dibacanya meredam turunnya murka Allah, bisa menunda terjadinya hari kiamat. Andai kata sedunia tidak lagi ada orang yang beristighfar kepada Allah, maka akan disegerakan kiamat itu. Niku terus Pak Solihin nek panjenengan kok sering zikir ya, napa malih ditambah ndongakne tangga tepale wong sak perumahan sedaya kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, kula panjenengan iki pun dipun etang golongane wong ingkang dermawan. Ya Allah Gusti, mugi-mugi sedaya warga perumahan Kaliungu Indah meluas kepada kaum muslimin muslimat se-Indonesia sedunia. Mugi panjenengan paringi napa ya selamat donya akhiratipun, dipun paringi rahmat berkah sedayanipun. Niki pun peduli kepada semuanya. Kados niki wau Fatihah ingkang kula panjenengan waos kan kangge ahli kubur Bapak Haji Abdul Razak, juga untuk para kaum muslimin muslimat mukminin mukminat yang hidup yang mati di darat di laut. Lho niku wis murakabi sedayanipun. Mulana nika nate Mbaye Asrori niku paring dawuh ngeten. Kula njenengan nek maca Fatihah dipun luaske kangge sederek kita muslim mukmin sedayanipun padha wae kalian kula panjenengan sedekah ngundang piyambakipun dipun paringi daran, dipun paringi berkat. Sapa sing sanggup ngekeki berkat wong sak donya, termasuk sing sedo mboten sanggup. Mila Fatihah itu adalah merupakan wujud dermawan kita kepada sesama. Lah niku aja mung didongakne wong tuane tok-tokan. Ya kula jenengan wajib itu, tapi luaskanlah untuk mendoakan sesama. Sing sering kula aturke jenengan wis nglampahi napa derek, nek lewat kuburan pundi mawon panggenane sampun ngantos kula panjenengan boten uluk salam niku saking Kyai Asrori tak amalke tenanan. Kula lewat gladak, lewat ngene sudi payung kuburan ning pinggir jalan, saderenge kula sapal iki kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat fa inni insyaallah bikum lahiqun. Niku kula waos. Ya, walaupun tidak ada sanak kerabat teman tetangga di sana, tapi mereka mendapatkan salam kita, mereka akan berkurang kesulitannya di alam kubur dan kita telah mendapatkan kebaikan karena mau berbagi doa kepada sesama. Dan niku tak kulinake tenan. Wong wangsul teng pasar sore lewat kuburan niku kan jalan pintas nggih. Salam kuburane kathah teng mriku nggih. Mulai dari Pangeran Juminah sampai nika badhe mandhap lu kanan kiri kuburan. Tak salami terus nggih. Nah niku antawisipun monggo Pak Solihin lan sanesipun kita sedaya kula panjenengan tidak ada batas untuk tidak berderma kepada sesama. Wujudnya boleh materi, uang, makanan, minuman maupun juga amal baik kita untuk orang lain. Ngoten Pak Solihin nggih. Monggo wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat, amal soleh itu ternyata
suatu kegiatan yang untuk kita sendiri. Sedangkan amalan apa yang kita lakukan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanyakan tentang sholat, tentang apa Pak? Amal soleh yang kita lakukan tuh kebanyakan adalah untuk diri kita sendiri. Lalu amal-amal untuk Allah itu sebetulnya yang bagaimana? Ngoten nggih? Niki nate wonten setunggalipun kasus yang disampaikan dalam kisah ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa itu ditegur oleh Allah, "Wahai Musa, beramalah untukku, buat suatu amal yang istimewa untukku, hadiahkan untukku." Nabi Musa kaget. Selama ini ibadah yang beliau lakukan sangat tekun dan banyak itu memang semuanya untuk Allah. Kenapa Allah masih menanya seperti itu? Ya, kami telah melakukan sholat, telah juga berzikir, telah juga melakukan banyak amal ibadah untukmu semuanya, wahai Allah. Maka Allah menyampaikan semua amal ibadahmu itu untukmu. Sholat yang kamu lakukan itu akan menyelamatkan dirimu dari azab Allah di neraka. Zikir-zikir yang kamu baca perbanyak itu pun kembali kepada dirimu. Ya. Lalu amal apa yang spesial kami lakukan untukmu, wahai Allah? Maka Allah menyampaikan, engkau jenguk orang yang sakit. Ngoten nggih? Engkau beri makan orang yang kelaparan, maka itulah amal yang istimewa untukku. Jadi memang tema ini mengarah ke situ. Jadi amal-amal yang kita lakukan untuk kepedulian sesama itu adalah merupakan amal yang luar biasa. Karena kita menolong orang ini, ya, disitulah kita akan berjumpa kepada Allah. Ya. Kan Allah pernah menegur, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Masa Allah kok sakit? Allah itu maha kuasa, tidak mungkin sakit. Maksudnya kalau kamu menjenguk orang yang sakit, disitulah pahala besar, ya. Amal itu memang benar-benar untuk Allah. Coba nek kula panjenengan teliti nggih, kita bersedekah pada orang lain, carinya uang itu sulit. Dengan cara yang susah payah kita mendapatkan sejumlah harta. Setelah kita dapat, kok rela diberikan kepada orang lain, ini suatu hal yang sangat mulia seperti itu. Mulane wong nek oleh mikir tenanan, sedekah dadi wegah, soalnya goleke angel. Nggone ning Semarang kono nyambut gawe kudu sedina ning pabrik sehingga baru kita dapatkan jumlah niku mboten gampil ngeculke duit kangge infak mboten gampil. Mula nek tiyang niku kersa amal kados ngoten, inilah bukti bahwa orang itu memang benar-benar yakin kepada balasan Allah. Terus niku kula njenengan nulung tiyang ingkang kesulitan dengan ikhlas, disitulah amal istimewa untuk Allah. Terus nek kados salat, maca Al-Qur'an, zikir niku dereng murni untuk Allah, itu semuanya kembali kepada yang melakukannya. Ngoten nggih? Lah monggo dengan pertanyaan ini kita perluas, ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Tidak semua orang mendapat kesempatan kados kula panjenengan nggih. Ana sing lara pengen umure dawa, akhirnya menjelang Ramadan sudah ya game over. Ya. Niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku kula njenengan wis untung tenanan. Riyen wonten Covid niku kula njenengan wis ketar-ketir. Aku dhewe wis ngombe iki wis ora krasa anu. Jare kalau enggak mencium bau tidak wis Covid lho. Kula ya repot niku nggih. Sak keluarga kenging niku sedaya. Tapi alhamdulillah Allah beri ya kesempatan sampai hari ini. Mulane ampun dipun sia-siake nggih. Betapa banyak orang ingin meraih umur yang panjang supaya banyak amal kebaikan untuk bekal kembali pada Allah. Tapi Allah berkehendak lain. Mula niki kalau wau kula awali, kula njenengan kudu syukur saestu dengan kesempatan puasa Ramadan.
Kula jenengan syukur saestu pun saged nglebur dosa kalih tangga teparih rencang sederek sedanipun. Mula niki monggo dipun jagi kanthi sae sakterasipun kula panjenengan saged istiqomah anggenipun nglampahi amal ingkang soleh. Mugi-mugi sak wanci-wanci kula panjenengan katimbalan wonten ngarsanipun Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampun sekam nggih kali pertanyaan mawon. Oh, Pak RW, monggo terakhir singkat mohon nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Pak Haji. Pak, seumpama ada acara hajatan, di waktu acara hajatan itu pas doa, maksudnya kan pas ndongake sudah berjalan di pertengahan itu ada adzan, itu sebaiknya dilanjutkan atau berhenti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini biar yakin Pak, untuk zakat fitrah itu diberikan pada misalkan bapak atau ibu kita atau saudara kita, itu apakah sah Pak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, kalau jawab singkat mawon nggih. Kalau dikumandangkan azan, sedangkan kita sedang acara mungkin yasinan, tahlilan, hajatan lainnya, bagaimana sikap yang baik? Hentikan aktivitas itu dan dengarkan suara azan untuk dijawab bacaan-bacaannya. Kedah ngoten nggih. Mboten angsal kula njenengan yasinan, wo iki yo yasin maca Al-Qur'an, diteruske ampun ngoten. Karena apa? Apabila kita dipanggil oleh Allah, disuruh kita untuk memperhatikan panggilan itu, menjawabnya. Nek kula njenengan mangsuli bacaan-bacaan adzan dan terakhir kita berdoa, Allahumma robba hadhihi da'wati tamah sakterasipun, kata Rasulullah apa? Orang itu layak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Terus niku mboten sembarangan niku. Kula njenengan ditimbali tiang sepuhe zaman dolanan ke Bali. Nek kula njenengan kok nggih muni nggih mos wong tua harapannya segera akan kembali seneng. Tapi bolak-balik diundang jawab mawon mboten. Man wong tua iso jengkel tenanan iki. Wah niki nggih iso dipukuli nggih ngeten iki emosi wong tuane. Lah kados nikulah kula panjenengan dipun timbali Gusti Allah dengan kumandangan azan, adabnya kita hentikan aktivitas, kita jawabi azan, kita baca doa setelah azan, setelah itu sesegera mungkin untuk menunaikan ibadah sholat. Itu yang saya ngoten niku. Ngoten nggih. Lajeng nomor kalih, apakah boleh napa niku zakat fitrah diberikan pada orang tua ya atau mungkin kepada saudara? Kalau diberikan kepada saudara itu dibolehkan dengan syarat saudara itu memang termasuk fakir atau miskin. Boleh, karena saudara itu nafkahnya bukan tanggung jawab kita. Tapi nek kula jenengan zakat diberikan orang tua, ini tidak dibenarkan. Orang tua zakat diberikan anak, tidak dibenarkan. Kalau orang tua itu miskin, sudah menjadi kewajiban anak untuk menanggung nafkah. Ini wajib. Tapi kalau seorang bapak miskin, bojo wedok sugih niku saged lho. Bojo wedok membayar zakat diberikan suaminya. Itu karena istri itu tidak berkewajiban menanggung nafkah suami. Tapi nggak boleh suami sugih bayar zakat karena istri tidak kerja lalu diberikan istri, tidak boleh. Karena istri itu sudah menjadi tanggung jawab nafkahnya oleh suami. Tapi berbeda, suami di PHK, melarat tenanan, serak di apa-apa, udut reso tuku. Lah bojone ndelalah dagangane laris. Wis zakatku tak eno sampean ini boleh loh, boleh. Karena tidak ada kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Boleh seperti itu. Kepada anak enggak boleh zakat diberikan anak. Oh zakat ora liya-liya iso anakku iki nggo tuku mercon, nggo tuku macem enggak boleh. Nggih.
Soalnya anak itu memang sudah menjadi tanggung jawab orang tua nafkahnya. Lah bagaimana kalau miskin semuanya? Miskin malah namanya mustahik, berhak mendapat zakat. Orang perlu zakat kalau memang semuanya tidak ada kemampuan. Bapak orang mampu, bojo itu orang mampu, anak orang mampu kabeh. Ngoten niku dia berhak mendapat zakat fitrah. Ngoten nggih? Kados pun cekap, mbok bilangin matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.